Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas rangkuman kegiatan belajar 3 dengan topik Undang-Undang Sikdiknas sebagai kebijakan di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya atas nama Mariam Sawiai dan teman saya Aprilia Esther Demara. Materi yang pertama yaitu Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20/2003. Undang-Undang Sikdiknas menyatakan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah berdasarkan standar pelayanan dan MBS. Sementara pengelolaan tinggi menggunakan prinsip otonomi dan akuntabilitas. Prinsip MBS ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 dengan Pasal 50 ayat 2 menyebutkan prinsip-prinsip tersebut. Undang-undang mengalami perubahan mendasar terkait MBS di kegiatan belajar 3. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan memerlukan klarifikasi dengan penyelenggaraan berhubungan dengan kegiatan mengadakan yang belum ada dan pengelolaan berkaitan dengan institusi yang sudah ada. Undang-Undang Sisdiknas menegaskan kepala sekolah bukan penyelenggara tetapi pengelola. Mendiknas membentuk KRP pada tahun 2001 dan merumuskan Undang-Undang Sisdiknas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2/1989. Undang-undang mengakomodasi kebijakan transisi yang efektif dan mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan masa depan di bidang pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sikdiknas telah mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan merespon tuntutan zaman di tingkat lokal, nasional, dan global. Berikutnya itu beberapa poin penting dalam perubahan Sikdiknas antara lain. Yang pertama yaitu pertimbangan. Perubahan ini mempertimbangkan pentingnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi perubahan global. Yang kedua yaitu pendidikan dan pendidikan nasional. Definisi pendidikan ditekankan pada pengembangan potensi diri peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Pendidikan nasional juga didefinisikan sebagai sistem yang berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggap terhadap perubahan zaman. Yang ketiga yaitu definisi kurikulum. Kurikulum didefinisikan sebagai rencana dan pedoman pembelajaran yang terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang keempat, rumusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah lembaga independen yang terdiri dari anggota masyarakat peduli pendidikan, sementara Komite Sekolah terdiri dari orang tua wali, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat peduli pendidikan. Yang kelima yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip demokratis, berkeadilan, mendiskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan budaya. Yang keenam yaitu wajib belajar. Wajib belajar mencakup kewajiban warga negara usia mulai dari 7 tahun sampai 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar serta kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan dan menjamin mutu pendidikan tanpa diskriminasi. Yang ketujuh yaitu standar nasional. Standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses kompetensi lulusan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Yang kedelapan yaitu
Kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada standar nasional pendidikan dan wajib membuat mata pelajaran seperti pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani, keterampilan, kejuaraan, dan muatan lokal. Yang kesembilan yaitu pendanaan pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana pendidikan selain gaji pendidik dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Poin yang berikutnya yaitu pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan penting karena menentukan kebijakan dan standar nasional pendidikan. Di dalam pasal 50, pemerintah daerah melakukan koordinasi untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah. Pada pasal 50, pengelolaan satuan pendidikan dilakukan berdasarkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Terdapat dalam pasal 51. Poin yang berikutnya yaitu peran serta masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama dan budaya. Terdapat dalam pasal 55. Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan dan dukungan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Terdapat dalam pasalnya yang ke-56. Poin yang berikutnya evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan dengan melakukan evaluasi peserta didik, lembaga, dan program pendidikan secara berkala. Terdapat dalam pasal 57 sampai pasalnya yang ke-58. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program pendidikan. Terdapat dalam pasalnya yang ke-60. Dan ijazah diberikan kepada peserta didik setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Terdapat dalam pasalnya yang ke-62. Itulah yang menjadi fokus dalam pengelolaan peran masyarakat serta evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.